Untuk membunuh orang terkaya di dunia, Bobby sang asasin rela mematahkan kakinya sendiri, karena hanya dengan cara inilah peluang keberhasilan pembunuhannya akan meningkat. Kunci keberhasilan misi ini terletak pada sepasang sepatu yang dia kenakan. Jika dilepas dan dirakit dengan benar, sepatu ini bisa berubah menjadi senapan sniper. Pelurunya disembunyikan di dalam kompartemen rahasia di ponselnya. Dengan mengenakan sepatu tersebut, pria itu berhasil memasuki aula di mana sang miliarder akan memberikan pidato. Saat pemeriksaan keamanan, dia meletakkan ponselnya di nampan luar dan berhasil melewati petugas keamanan tanpa dicurigai. Namun, Bobby harus menunggu selama 3 hari penuh di lokasi ini. Karena itu, dia segera pergi ke Indomaret untuk membeli banyak air dan biskuit kering. Dia kemudian duduk di dalam aula konser untuk menunggu. Saat konser piano sudah berjalan setengah jalan, Bobby berdiri pura-pura mau ke toilet, tetapi diam-diam menyelinap ke pintu akses karyawan. Dia menuju ke saluran ventilasi dan merangkak masuk. Setelah itu, dia melepas sepatunya dan merakitnya menjadi senapan sniper, lalu menunggu targetnya muncul 3 hari kemudian. Selama menunggu, jika lapar dia hanya bisa makan biskuit kering atau minum beberapa teguk air. Untuk buang air kecil, dia menggunakan botol. Tidak lama kemudian, hari ketiga pun tiba. Di luar aula pidato tidak hanya ada polisi khusus, tetapi juga pemindaian laser menyeluruh bagi setiap orang yang masuk. Untunglah Bobby sudah di dalam. Yang menjadi masalah adalah petugas keamanan memeriksa setiap sudut aula tersebut. Hal ini membuat Bobby sangat tegang hingga tidak berani bergerak sama sekali. Khawatir petugas akan menemukannya. Untungnya, petugas keamanan hanya berkeliling sekali dan pergi. Begitu Bobby mendengar mereka selesai memeriksa, barulah dia bisa sedikit rileks. Setelah pidato dimulai, Bobby dengan cepat keluar dari saluran ventilasi. Namun, di luar dugaan, ada penjaga berjaga di sana. Untungnya, dia berhasil mengatasi penjaga tersebut dengan cepat. Kemudian, dia naik area lampu sorot, menghabisi petugas keamanan lain, dan memasang senapan snipernya di sana. Di bawah lampu sorot, orang-orang di bawah sulit melihat keberadaannya, sementara dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan di bawah. Namun, di luar dugaan, sang miliarder dilindungi oleh kaca anti peluru yang tebal. Ini jelas sangat meningkatkan tingkat kesulitan pembunuhan. Untungnya, sang miliarder suka bergerak saat berbicara, dan tidak lama kemudian Bobby menemukan celah. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang menembak sang miliarder, sehingga membuat suasana jadi kacau dan sang miliarder diungsikan. Jelas bahwa misi pembunuhan ini telah gagal. Yang lebih sial lagi, para detektif menyadari ada 2 pembunuh di lokasi dan segera memerintahkan untuk menutup semua pintu keluar. Untungnya, para penonton sudah panik dan kacau. Bobby mengambil kesempatan ini untuk diam-diam berbaur dengan kerumunan dan berjalan keluar dengan santai. Bobby belum berjalan jauh ketika seseorang memanggilnya dari belakang. Untungnya, itu hanya pelayan yang sebelumnya meminjamkan ponsel kepadanya. Tanpa perlu dijelaskan, kita tahu apa yang terjadi pada pelayan tersebut. Meskipun Bobby telah membunuh satu-satunya orang yang mengenalinya di lokasi, untuk membunuh miliarder ini lagi, tingkat kesulitannya pasti akan jauh lebih tinggi. Setelah kejadian ini, sang miliarder terus bersembunyi di villa yang sangat terjaga. Bobby, karena kegagalan pembunuhannya, tidak hanya diawasi oleh kliennya setiap saat, tetapi juga menghadapi ancaman. Jika dalam 3 hari dia masih belum bisa membunuh miliarder tersebut, Bobby akan menghadapi bencana besar.